Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Utami Putri, mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya akan menjelaskan hubungan antar negara dan fungsi kedudukannya. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak ada dipertanggungjawabkan. Pasal 3 Ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana yang saya sebutkan pada Pasal 3 Ayat 1. Ayat 2 dan Ayat 3 menunjukkan secara jelas bahwa MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lembaga tertinggi. Fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban keamanan. Negara mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan ini, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga membangun yang makmur di segala bidang. 3. Fungsi pertahanan. Ini penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. 4. Fungsi menegakkan keadilan. Fungsi ini menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. A. Hubungan MPR dan Presiden. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Hubungan MPR dan Presiden yaitu MPR mengurusi proses pelantikan Presiden. Jabatan MPR lebih tinggi dibandingkan Presiden. MPR mengawasi jalannya proses pemilihan Presiden. Ketika Presiden membuat peraturan, harus ada persetujuan dari MPR. B. Hubungan MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui penilaian umum. DPR dan MPR melakukan kerjasama yang simultan dan dalam melakukan pengawasannya terhadap jalannya pemerintah yang dilakukan oleh Presiden. Karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. C. Hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh sesudah DPR bersama Presiden, menetapkan undang-undang dan rencana anggaran pendapatan atau rencana anggaran biaya negara. Maka di dalam pelaksanaannya, DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar atau logis yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah
dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat, dengan Undang-Undang Dasar sebagai landasan kerja. Bentuk kerjasama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus memerhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut, DPR mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut. D. Hubungan antara DPR dan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR, menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun, seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga tidak dapat dibubarkan dan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya yang wajar dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menterinya juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berkaitan dengan diberhentikannya menteri oleh Presiden. Berhubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memperhatikan menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena itu, menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya. Sebagai pemimpin kementerian yang mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya, berhubungan dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut kementeriannya. Memang yang dimaksud bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin negara, untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri kerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden. F. Hubungan antara BPK dan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi finansial pemerintah menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. G. Hubungan antara Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. I. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim. Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutuskan sengketa berwenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, hubungan antara lembaga Komisi Yudisial dan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.